Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat lomba dakwah online se-Sumatera. Hari ini kami telah merekap seluruh peserta lomba dakwah online se-Sumatera dari tingkat TK sederajat sampai SMA sederajat dan mahasiswa sarjana 1, yang mana kemarin pesertanya digabungkan semua dari tingkat TK sampai mahasiswa, yaitu berjumlah 52 peserta. Hari ini kami telah memisahkan setiap tingkatan. Di sini bisa peserta atau saudari tengok, atau bapak ibu tengok. Di sini ada tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat S1. Tingkat TK ini nantinya akan ambil juara 1, juara 2, juara 3. Begitu juga SD, SMP, SMA, dan S1 diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Adapun peserta TK yaitu berjumlah 8 orang. Yang pertama, Ananda kita Azam dari TK Az-Zuhra Kota Pekanbaru. Yang kedua, Putih Nursipa Utami, yaitu Ananda kita, yaitu dari sekolah di Raudatul Atfal atau RA Al-Mahirah Pekanbaru. Yang kedua, Evelyn Anggita Wulan Ningrum, yaitu dari RA Abdul Rahman Pekanbaru. Selanjutnya yang keempat, Muhammad Muhsin, yaitu dari RA Nidaul Islam, yaitu sekolahnya di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang kelima, Abdul Hamid Samil, yaitu dari Abdul Rahman Pekanbaru. Yang keenam, M Fadli AA, yaitu TK Az-Zuhra Simpang 3. Sedangkan ke-78 yaitu Muhammad Zikri dan M Zain Hasibuan, yaitu sekolah di RA Abdul Rahman. Kalau kita melihat dari segi peserta ini, yaitu ada dominan yang ikut dalam lomba dakwah online adalah dari RA. Jadi Bapak Ibu, kami sarankan jika ingin anaknya pandai pidato ataupun berdakwah, maka rekomendasinya anaknya sekolahkanlah di RA, yaitu Raudatul Atfal. Karena di sini TK hanya 2 peserta. Itu bersih lomba dakwah online Yayasan Pendidikan Sumatera. Jadi kami merekomendasikan jika anaknya mau pandai pidato atau berdakwah, sekolahkanlah di RA, yaitu Raudatul Atfal terdekat. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat SD. Tingkat SD atau MI atau ULA, jadi pesertanya dari SD dan MI, ada 16 orang atau 16 peserta, yang mana 16 ini nanti diambil juara 1, juara 2, dan juara 3 juga. Yang pertama, peserta SD, yaitu Ananda kita Silvia Para Fazilatun Nisa, yaitu dari SD 98. Yang kedua, Wildan M. Fahmi, yaitu dari Kampar Riau, yaitu dari MI Pastabikul Khairat Kampar, Desa Kuntu Darussalam, Kemudian Kampar. Ini adalah siswa ataupun santri ketua yayasan kita, Muhammad kami, yaitu sekolahnya di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Riau. Yang ketiga, Kiandra Paris, yaitu dari MI Al-Bukhari Pekanbaru. Yang keempat, Liana Majid Aslim, SD IT Al-Fikri Pekanbaru, yaitu SD IT Al-Fikri ini letaknya di Jalan Merak atau Kertapi Ujo, Tangerang Tengah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang kelima, Sabrini Ramadhani. Yang keenam, Rodi Dwi Putra. Yang ketujuh, Putri Kelila, yaitu dari SD IT Az-Zuhra Cipta Karya Panam, Kota Pekanbaru. Yang kedelapan, yaitu Kanaya Sabia Halim, yaitu SD IT Az-Zuhra Pusat Pekanbaru. Yang ke-9 dan ke-10 Zaki Ahmad Mudafa. Yang ke-10 Muhammad Alamul Bayan, yaitu SD IT An-Namirah, SD An-Namirah 4 Pekanbaru.
Yang ke-11 Perli Kurniawan, itu dari Kampar SD Muhammadiyah 029, ini di Salo Bangkinang. Yang ke-12 Humairo N Nafisa, itu dari Siak, dari SD YPPI Prawang, SDIT YPPI Prawang. Yang ke-13 Tengku Sepian Nabil, SDIT Atakwa di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Yang ke-14 Abdurrahman Pari, yaitu dari Kota Medan, Sumatera Utara, dari MI Lukman Al-Hakim. Yang ke-15 Siti Aisyah, yaitu dari MI Hadan Darussalam. Yang ke-16 M. Mutia Zahra Lubis, dari MIN 1 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Inilah ke-16 peserta lomba dakwah online se-Sumatera tingkat SD. Ada 16 peserta yang nantinya diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalau kita melihat di segi peserta, ini ada 16 peserta. Rata-rata yang ikut lomba ini adalah dari MI dan SDIT untuk ikut lomba ini. Jadi kami sarankan Persi lomba dakwah online se-Sumatera Yayasan Pendidikan Sumatera, jika anaknya pengen pandai dakwah atau lomba pidato, maka masukkanlah anaknya di sekolah MI pertama, yang kedua SDIT. SDIT juga lebih dominan, SDIT dan baru SD. Jadi kalau anaknya mau dominan pandai pidato, maka masukkanlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah MIN atau MIS terdekat. Yang ketiga itu tingkatan ketiga, tingkat SMP. Lomba dakwah online se-Sumatera tingkat SMP ada 11 peserta. Yang pertama ananda kita Muhammad Rizky Nur Halim, yaitu sekolahnya di MTS Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang kedua M. Alif Muzaffar Shah, yaitu berasal dari Pelalawan, dia sekolah di SMP Al Ihsan Boarding School, yaitu di pesantren IBS Kubang, Perbatasan Pekanbaru. Yang ketiga dan keempat yaitu ketiga Mutiara Cinta, yang keempat Nadia Ramadhani, yaitu dari di MTS Pondok Sentral Kipayah. Jadi ini 3 pesantren di Garda Sakti Jalan K. Yang kelima Taufik Rahmat. Taufik Rahmat yaitu berasal dari MTS Baitul Amal, Kota Pekanbaru. Yang keenam Lasari Lubis dari Labuan Batu Utara, yaitu sekolahnya di SMP Muhammadiyah 24 Labura atau Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang kelima Rahmat Al-Mukni, yaitu Rahmat Al-Mukni ini berasal dari 50 kota Sumatera Barat. Dia sekolah di SMPT PP Ummah Islamiyah Desa Baru, Kampar, Riau. Ini Rahmat Al-Mukni. Yang ke-8 Putra Ditya, sama sekolahnya. Ini utusan dari Pondok Pesantren Islamiyah, bawa binaan direktur yayasan, direktur dakwah kita, yaitu Ustaz Supri Mubarak, SPD MPD. Yang ke-9 Alina Piahage, ini dari Rokan Hulu, yaitu sekolah di MTS Pondok Pesantren, juga berarti di Pondok Pesantren tingkat MTS Surau Al-Muqarrabah. Jadi pesantren ini baru berdiri sama dengan SMPT Ummah Islamiyah, baru 1 tahun, baru kelas 1. Cuma Muqarrabah ini jemaah untuk jemaah tharikat, alhamdulillah sudah lumayan banyak. Sekarang udah buka sekolah formalnya, sekolah formal tingkat MTS pesantren. Dan yang ke-10 Hayan Pati Al-Payat, yaitu dari Kampar, Riau. Ini pondok pesantren Syekh Barudin di Desa Kuntu. Di tingkatnya tingkat MTS atau Wusto. Pesantren Kuntu ada dalamnya itu Wusto dan Ulia. Jadi ini tingkat Wusto, Hayan Al-Payat dari pondok pesantren Syekh Kuntu. Yang kedua Rehan Akil,
Wakil A yaitu dari MTS Pondok Pesantren Muallimin. Jadi inilah 11 peserta lomba dakwah online kita tingkat SMP sederajat. Kalau kita lihat dari peserta, kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang jika ingin anaknya pandai dakwah atau lomba online, maka dominan untuk pandai pidato itu sekolahnya tentu di pondok pesantren. Dominan di sini sekolah di pondok pesantren. Hanya satu yang tidak pesantren atau dua ya, MTS Baitul Ahmal sama SMP Muhammadiyah. Jadi MTS Darul Hikmah itu pesantren, mondok, SMP Al Ihsan mondok, Al Kifayah mondok, Baitul Amal mungkin MTS ini tidak mondok ya, tapi dia kebanyakan belajar agama, maka utamakan dulu anak kita masukkan ke pesantren, kalau tidak dapat maka masuk MTS, baru ke SMP. Jadi kami merekomendasikan dari Yayasan Bina Sumatera, sekolahkan anaknya di pondok pesantren jika ingin pandai dakwah atau lomba pidato. Selanjutnya tingkatan yang keempat yaitu tingkat SMA. SMA ini nanti diambil 21 jadi 23. Ada 10 peserta. Yang pertama Muhammad Ismail Alim, yaitu dari Indragiri Hilir dan Provinsi Riau. Dia sekolah di MA Pondok Pesantren Darul Hikmah, dari sekolahnya di pesantren Al Hikmah sama. Yang kedua dari Perlendungan, dari Kampar, dari sekolah di Ulia, ini tingkat Ulia Pondok Pesantren Subang Kuntu. Yang ketiga Mariatul Qobtiah, yaitu dari Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sekolah di Man 1 Kepulauan Meranti. Yang keempat Dede Anugrah, yaitu asal Kampar, sekolah di Man 3 Kampar. Dan yang kelima Fitra Anwar, yaitu utusan Ulia Pondok Pesantren Subang Kuntu. Jadi ini juga sama, satu almater, satu pondok pesantren Subang Kuntu di Desa Kuntur Salam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Dan yang keenam Zaskia Habibah Marcelia, yaitu dari Kanbaru Riau, sekolah di CBS Harau, Payakumbuh, Sumbar. Di sekolahnya di Harau ataupun di Payakumbuh, Sumbar. Selanjutnya Irwandi Siregar, yaitu dari Madinah, Madailin Natal, Sumatera Utara. Sekolahnya tingkatan ulia di pesantren Abin Nur di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selanjutnya Said Muhammad Al-Farisi dan MM Kamal Rokan Hulu. Dia sama-sama sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Kabun, Rokan Hulu. Yang ke-10 Najda Saadatur Rodiah, di Lampung Selatan, yaitu Provinsi Lampung. Sekolah di MA Pondok Pesantren Usuluddin Lampung Selatan. Jadi Bapak Ibu, rata peserta ini adalah berasal daripada pondok pesantren. Hanya satu saja atau dua ya yang tidak sekolah di pondok pesantren, itu Man 3 Kampar dan Man 1 Meranti. Namun peserta yang Man 3 Kampar ini kemarin informasi juga dari sampai Wusto, tamat Wusto pesantren Subang Kuntu, lanjut ke sekolah Man 3 Kampar. Artinya di MTS-nya kemarin di Wusto Pondok Pesantren Subang Kuntu. Jadi rata-rata kami merekomendasikan jika anaknya mau pidato, masukkanlah anak kita ke pondok pesantren. Dan tingkatan yang kelima atau terakhir yaitu tingkat S1 ataupun mahasiswa S1, ada 7 peserta. Yang pertama Rio Saputra dari Kampar, dari Riau, sedangkan sekarang kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Yogyakarta. Yang kedua Sabda Biwadana, yaitu dari Lampung Selatan, kuliah di UIN Raden Intan, Lampung Selatan. Yang ketiga Fauzia Anissa, yaitu dari Bengkalis, Provinsi Riau, kuliah di Stit Al Kifayah Riau, Pekanbaru. Yang keempat yang kelima Sulastri, yang kelima Miftah Rahman, Sumatera Utara, sekolah di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, Sumatera Utara. Keenam Ahmad Sohir, Rokan Hulu, Riau, sekolah di STAI Tuanku Tambusai, Rokan Hulu, Riau.
Dan yang ketujuh M Salim, yaitu Kampar, peserta Riau, sekolah ataupun kuliah di UIN Siskaria Pekanbaru. Jadi inilah 7 peserta tingkat mahasiswa yang akan ambil juara 1, juara 2, juara 3 nanti. Dan keseluruhan setiap tingkatan ini nilai siapa yang paling tinggi, maka dialah yang berhak untuk mendapat juara umum. Juara umum ini nanti akan dikasih hadiah bergilir, namun tahun depan akan digilir lagi piala tersebut dikasih kepada panitia nantinya, dan akan diperlombakan lagi. Jika sampai 3 atau sampai 5 kali juara berturut-turut, maka otomatis piala bergilir tersebut didapatkan oleh peserta yang mendapat juara umum tersebut. Jadi masih ada kesempatan bagi bapak ibu atau saudara-saudari, bagi anak-anaknya yang mau ikut, karena kemarin banyak yang mau ikut namun kendala sedang ujian, tidak bisa membuat video, tidak bisa membuat video. Itu makanya kemarin diperpanjang sampai dengan 15 karena anak-anak sedang ujian, mengikuti ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian semester, atau ada yang tamat. Jadi kami perpanjang. Namun sampai sekarang masih ada yang mau ngirim video, tidak bisa kami terima karena sudah diperpanjang, tak mungkin diperpanjang lagi. Maka masih ada kesempatan untuk tahun depan, yaitu kita buka sekitar bulan Juni seperti ini juga nantinya. Oke, baik, itulah sekedar informasi kepada peserta ataupun Bapak Ibu yang mendengarkan informasi ini. Jadi peserta lomba dakwah online se-Sumatera ini ada 52 peserta, tingkat TK 8 orang, SD 16 orang, SMP 11 orang, SMA 10 orang, S1 7 orang. Di antara seluruh tingkatan yang mendapat yang tinggi, jika dia dapat juara umum, akan piala bergilir dan nantinya akan diperebutkan untuk tahun depan selanjutnya. Itulah informasi yang kami sampaikan kepada peserta dan kepada pendukung. Cukup sekian yang kami sampaikan, dan insya Allah tanggal 22 Juni nanti pemenang akan kita sampaikan lewat akun YouTube Yayasan Pendidikan Islam Sumatera ini. Mari kita bersama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah kita akan setiap video dakwah yang ditonton oleh peserta ataupun oleh pendukung ataupun oleh orang lain, insyaallah menjadi ladang amal bagi kita untuk demi kebaikan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.